guys, sekarang kita lagi ada di Mie Ayam Nova ya. Buat warkamsi, warkampir, warga kampung sini, warga kampung viral, kudu banget tahu siapa owner dari mie ayam yang lagi viral ini. Luar biasa. Sosoknya ini emang masih muda guys, tapi walaupun masih muda, kamera kemari. Iya kan? Tuh lihat, cantik kan? Biarpun masih muda, tapi dia ini udah sukses loh jualan mie ayam. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Selamat menikmati mie-nya. Iya, makasih ya. Iya. Kak Ming, sini. Nih, Udah masuk aku aja. Coba lihat tuh. Ya, dari penampakannya aja udah menggugah selera. Lu bayangin tuh gimana rasanya. Pasti sedep banget guys. Jangan sampai keliwatan nih makan. Ih, lu jangan sambil makan dulu. Jangan sampai keliwatan ya guys. Dulu ini. Nah Dani, Yeyet, di sini nggak usah lanjutkan aja makannya, kayaknya berdua lagi seru ya ini. Kita nggak mau ganggu. Yuk silakan ya. Dani makan duluan ya. Dani bagaimana sih? Suara lu masuk ke dalam videonya. Kita pesen ya. Nova. Ulang. Iya Bu. Ya, Mas kita pesen 2 ya. Mie ayamnya, Ibu 1, Aini 1. Gak boleh begitu Dani, nulungin orang tua, kagak boleh separuh-paruh. Ini nanti minyak ngembang. Kalau ngembang udah gak enak. Udah saya makan dulu nih. Rekam sendiri. Elah Dani, emang lu katain tuh karet jadi minyak tanah jadi ngembang. Nah guys, waduh, maaf ya guys, ternyata ini bukan toilet, ini dapur. Kita balik dulu kameranya ya, mumpung kita ada di dapurnya mie ayam yang lagi viral. Jadi kita sekalian spill nih, tuh lihat, semuanya tertata rapi, ya kan? No, bersih lah ya Wak. Tapi guys, lampu kedap-kedip guys. Payah nih dapur viral, masa lampunya kurang daya. Tapi masih kelihatan kan guys, rapi, ya kan? Bersih, higienis. Tuh. Apaan tuh? Kaki injak-injak mie ayam. Perasaan gua nggak enak ninggalin Bu Yaya sendirian. Mana nih orangnya? Tasnya ada. Bu Yayan? Dalam kali dia. Bu Yayan? Bu Yayan? Astagfirullahaladzim, ngapain tiduran di sini? Bangun! Bu Yayan! Bu! Ya Allah, pingsan! Bu Yayan! Ya Allah, Tante! Nova! Bantuin, tolong! Bu Yayan, ya Allah, ada aja ngapain lagi sini-sini? Bu Yayan! Bu Yayan! Astagfirullahaladzim! Bidan, lu ini ngapain di sini? Bantuin nih, tolong nih! Bu Yayan nih! Aduh, pakai ada pingsan segala, ada! Hati-hati. Astagfirullah.
Ya Allah Bu Yayan, ini berat juga nih dosa-dosanya nih kayaknya berat. Ya Allah. Kita bawa pulang kan? Iya bawa pulang bang, atau nggak bawa ke kali boleh juga bang. Tas, Ini tas ini. tas bawa ke kali sih. Iya dan. Kenapa Bu Yen sampai di... Nggak tahu mas. Itu mungkin dia kecapean kali. Tapi kan ada yang bantuin juga. Udahlah nggak usah diurusin. Kita pulang aja yuk. Aduh, aku kenapa ya? Setiap pulang dari kerja badanku pada pegel-pegel kayak gini nih. Sayang, aku boleh minta tolong ambilin air minum nggak? Lemes banget aku. Mas, kita tuh kerja barengan loh. Emangnya kamu pikir kamu doang yang capek? Aku nggak capek gitu. Yang namanya kerja itu nggak ada yang nggak capek. Tapi apa? Aku nggak pernah ngeluh kan? Ibu juga mana sih? Ibu! Ibu! Ada apa sih nak? Kok teriak-teriak? Ambil minum dong Bu, buat Mas Samsul. Kamu kan istrinya. Harusnya kamu dong yang ambilkan minum buat suami kamu. Kalau kamu yang buatkan, pasti suami kamu senang. Ibu tuh apa-apaan sih Bu? Ibu numpang tinggal di sini, terus aku cuma minta tolong ambilin minum doang, susah banget. Kamu jangan kayak gitu sama ibu. Ya hancurin aja warungnya. Oh, banyak kok pakai borak. Jangan Mas, Ibu. Tolong jangan kayak gini. Mas, saya bisa jelasin kalau saya nggak pakai boraks. Ya ampun. Lagian kamu kok nekat sih pakai boraks, Naf? Ya habisnya zaman sekarang kan semua harganya pada naik. Sedangkan yang beli juga nggak begitu banyak. Kalau aku nggak curang, gimana caranya coba aku bisa dapetin untung? Ya pakai cara lain lah, yang nggak kelihatan sama warga. Kamu mau pakai caraku? Aku pakai penglaris dari dukun. Emang gak salah keputusan yang aku ambil tahun lalu. Sekarang aku jadi makin kaya raya deh. Yen, ya Yen. Udah nggak tuh Yen? Waduh. Yen. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar toh, Yen. Alhamdulillah. Yen teh kunaon? Loh. Kenapa Bu Yen? Yen, ari maneh kerek ngomong naon sing bener atuh ngomong nah. Hahu haheho. Sok. Lo udah nih, gimana toh kronologisnya? Dia bisa semaput terus bangun-bangun gak ada suaranya. Ya saya juga kagak ngerti Bu. Begitu saya balik ke kedai, nih kue cucur udah geletakan. Udah. Ibu-ibu sabar. Yen, pelan-pelan aja. Mungkin ini masih butuh istirahat biar suaranya bisa pulih lagi. Apa?
Yen, geus maneh teh cicing dengekeun apa kata Bu Nurul. Salik heula sakedapnya, salik. Vision aku muncul lagi. Ini pasti karena Jidan ada di dekat aku. Yen. Ya. Ada apa, Yen? Ada apa? Yen makan ketan. Apa, Yen? Apa? Yen ngomong apa? Loh, Iput, Butut ini dari tadi pengen ngomong tapi ibu nggak ngerti dia ngomong apa. Ya ente ngomong naon mandi kipe? Ya. Dahar. Ya elah. Hancur, Put. Jurik. Di mana? Lihat di mana? Tuh. Lagi Jen, hantu apa? Lihat hantu di mana? Iya mah di tukang mie ayam cenah gara-gara yen teh atuh ngajak Iput ngadahar mie ayamnya. Makanya Yeyen, lain kali jangan julid, bener kan? Maya, Jidan, mau ke yayasan juga ya? sama-sama aja. Yuk, Jidan, Maya, mau ke yayasan ya? Bukannya harus udah tahu ya kan setiap hari emang kayak gitu kan? Jidan, aku boleh minta waktu kamu sebentar nggak? Ada yang pengen aku bicarain. Ya boleh ini. Maya, kamu duluan aja ke yayasan. Bentar doang kan? Gak apa-apa, oke aku tungguin. Sebentar ya Maya. Aku mau jujur sama kamu, Jidan. Ini semenjak kamu nolongin aku dapat penglihatan. Aku dapat vision, aku bisa ngelihat hal-hal yang akan terjadi sama orang lain. Vision itu sempat menghilang, tapi akhir-akhir ini muncul lagi kalau aku ada di dekat kamu. Kamu kok tenang banget? Apa jangan-jangan kamu punya kelebihan yang sama seperti aku? Aini, Allah memberikan kelebihan kepada masing-masing makhluknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mas, belum buka. Ini kita lagi siap-siap. Saya cuma mau bicara dengan Nova. Nova, sebaiknya kamu berhenti melakukan pesugihan. Karena Allah tidak menyukai hambanya menyembah selain Allah. Pasti ada yang salah sama pesugihannya. Sampai orang ini bisa curiga. Apa yang kamu lakukan itu bisa membahayakan orang lain. Seperti kejadian yang menimpa Ibu Yeyen. Kamu tuh ngomong apaan sih? Nuduh orang sembarangan. Orang tuh susah-susah bikin resep yang enak. Kamu malah nuduh sembarangan kayak gitu. Kamu iri ya? Atau kamu bikin kedai mie ayam juga? Makanya kamu bikin gosip kayak gitu. Pergi sana. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Apa?
lanjutin. Ada yang mengetahui soal pesugihan saya, Mbak. Jadi orang tersebut diganggu oleh genderuwo, Mbah, saat orang tersebut ada di kedai saya. Manusia itu telah mengganggu ritual genderuwo. Dan ingat, perjanjian kamu dengan makhluk itu sudah hampir jatuh tempo. Saya paham. Justru karena itu saya sudah menikahi Mas Samsul karena untuk persembahan, Mbah. Segera persembahkan tumbal itu. Iya siap, Mbah. Secepatnya pasti saya lakukan. Mas, kamu lanjutin beres-beresnya ya. Aku harus buru-buru pulang, ada urusan soalnya. Tapi, Nok, apa? Kenapa nih, Nok? Suami saya, Mas, tadi kena rampok. Rampok? Ya Allah. Samsul? Mas Samsul? Mas Samsul. Samsul? Sul? Mas Samsul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas. Kasihan ya Nova, yang namanya umur kita nggak pernah tahu. Maksud Yeyen tumbal pesugihan. Astagfirullahaladzim. Tapi ya Bu Nurul, kalau dipikir-pikir mah, suaminya Nopate sudah 2 kali meninggal gitu dalam setahunnya. 2 kali nikah, 2 kali meninggal gitu. Oh iya toh Put, aneh banget. Kok bisa gitu ya? Iya. Ikut. Jangan gitu. Ini kita lagi di depan jenazah. Yang namanya orang lagi berduka bukan malah digosipin, dosa tahu. Astagfirullahaladzim. Kayak Dewi ngomong nanya. Sula, sabar. Cinti. Apa? Udah buka lagi ya? Bulu bang tuanya. Iya nih Mas, namanya juga kan hidup ya. Harus terus berjalan dan kebutuhan juga nggak bisa ditahan. Makanya aku lagi berusaha buat bangkit dan kerja lagi. Iya Nov, yang tabah ya. Boleh aku bantuin nggak? Serius Mas, gak ngerepotin? Enggak, ini banyak banget tuh pesanannya. Yaudah kalau kayak gitu, makasih banyak ya Mas.
Nih yang ini dia antar dulu ke meja yang di ujung situ ya Mas, yang berdua. Berdua itu? Iya. Oh iya, siap. Oh. Ini semua berkat Mas Samsul yang aku jadiin persembahan. Kedai mie ayam aku jadi laris lagi. Pak, mie ayam cekernya 2 ya. Pak, saya 1 mie ayam bakso ya. Wih, rame banget ya Nov. Ini kalau misalkan tempat kamu lebih luas, waduh, pasti banyak banget pelanggannya. Kamu nggak ada pikiran gitu buat cari tempat yang lebih luas? Sama cari pegawai biar kamu nggak sendirian kayak gini. Mas Dani tenang aja, nggak usah khawatir. Karena sebenarnya aku juga udah ada karyawan baru, cuman dia emang masuknya nanti sore. Wah. Dan untuk tempat juga aku udah kepikiran sih Mas, aku mau cari tempat yang lebih luas. Cuman ya itu deh, belum ada waktu. Coba aku tanya Aini ya, siapa tahu dia punya referensi tempat yang cocok nih buat usaha mie ayam kamu, ya? Boleh Mas. Iya, waalaikumsalam. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Ada apa Den? Tumben datang ke sini? Iya jadi gini Aini, tadi aku tuh habis dari kedai mie ayamnya Nova. Ya sambil bantu-bantuin dia, soalnya lagi rame banget tempatnya. Nah maksud aku, kamu punya nggak referensi tempat yang luas buat usahanya Nova? Oh, itu. Iya, aku juga tadi sempat lewat warungnya Nova, aku lihat kedainya tuh rame banget. Aku kira awal pembagian sembako. Ya udah, kalau gitu aku anterin kamu. Kalau kamu punya list-list tempat-tempatnya, gimana? Makasih banyak Dan, tapi nanti aku ngeceknya bareng sama Jidan. Kenapa harus sama Jidan sih? Padahal gua kan bisa nemenin juga. Ini sih Kak, mau pesan apa? Mie ayamnya 1, teh tawar panasnya 1. Kamu mau apa? Oh, aku nanti aja. Baik Kak, ditunggu sebentar ya. Permisi Bu, ada yang pesan teh 1 sama mie ayam 1? Oh, iya. Rame juga ya yang datang. Iya, Kamu beneran gak mau perform Jidan? enggak ini. Permisi Kak, ini untuk pesanannya. Oh iya, makasih ya. Silakan Kak. Ini wanginya enak banget loh. Beneran gak mau cobain. Aku masih kenyang ini. Ya udah. Ya ampun. Ini. Maaf. Nova, aku bener-bener gak sengaja banget. Udah Ai, gak apa-apa kok. Nanti aku ganti yang baru aja ya. Tapi maaf banget ya, aku jadi mecahin mangkok kamu. Mer? Iya Ibu. Ini tolong diberesin ya semuanya. Maaf ya. Enggak, gak apa-apa. Udah ya, nanti ini diberesin, aku buatin dulu mie-nya. Makasih ya Nova. Kamu lihat sesuatu ya? Kayaknya bener deh. Kalau aku ada di deket kamu, aku ngerasa vision aku muncul. Dan tadi itu... Nih Ai, mie-nya. Oh iya. Makasih ya Nova. Iya, sama-sama. Oh iya, Dani sempat cerita belum sama kamu kalau aku lagi butuh tempat yang baru? Oh, itu udah. Nanti aku bakal coba bantu cari beberapa pilihannya untuk kamu. Tempat yang strategis dan yang luas ya. Makasih banyak ya Ai. Ya udah nanti kamu kabarin aku aja ya. Aku lanjut dulu. Ya.
Ini lampu kenapa? Kok kedap-kedip gini? Jadi horor ya. Apaan tuh? Cuma perasaan gue aja. Kagak ada apa-apa kok. Tenang. Aku ngerasa ada yang gak beres sama kedainya Nova. Kayaknya aku harus nyelidikin ini Jidan. Tapi apapun yang kamu lihat tadi, itu juga berarti kamu harus waspada. Kamu harus berhati-hati, ya. Dan aku senang. Kamu udah gak ragu lagi minta bantuan aku. Aku antar kamu sampai depan. Soalnya abis ini aku masih ada urusan lain. Gak apa-apa ya? Bu Yayan? Bu? Kenapa Bu Yayan? Kenapa Bu? Kenapa bisa kayak gini sih Bu? Bu Yayan ketakutan ngelihat Gundurwo. Ya Allah ya Tuhan. Bu, iya Ibu tenang, atur nafas dulu Bu Yayan, tenang Bu. Malam ini gimana kalau Bu Yayan nginep di rumah Ain dulu biar nggak sendirian ya? Iya. Walah, kampung kita kok banyak banget tuh masalahnya. Gak berhenti-berhenti. Udah babi ngepet, buaya putih, tuyul, genderuwo. Lah sekarang si Yayan kena azab gak bisa ngomong. Oh benar pisan. Nova, ya ampun Nova, selamat pagi. Mau belanja apa nih? Waduh, sayur-sayur Dani masih seger-seger banget, komplit semuanya nih. Ada nih daun singkong, waduh sayurnya seger tuh, hijau banget kan? Kayak yang jual seger. Ulu. Dani, kamu tanya giliran sama janda muda, janda herang gitunya langsung diladenan. Sama kita mah boro-boro yang ada teh diusir-usir terus. Oh, sembarangan kalau ngomongnya di depan orang begitu. Iya aku sengaja emang kesini soalnya bahan-bahan di kamu tuh masih pada seger-seger gitu, bagus-bagus. Alhamdulillah, iya dong pastinya. Dani kan selalu mengutamakan kualitas. Kayak mie ayamnya Nova, ya kan? Enak. Oh ya, Mas, makasih banyak ya. Kemarin kamu udah bantuin aku di kedai. Sebagai tanda terima kasih, kamu nanti makan di sana ya? Ya ampun Nova, nggak usah kayak gitu, santai aja. Aku ikhlas kok bantuinnya. Besok-besok juga aku bantu. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Yang nggak apa-apa Mas ini. Aku kayaknya kecapean deh, soalnya kepalaku agak pusing gitu. Oh, ya ampun. Ya udah, abis belanja langsung istirahat ya, pulang. Iya Mas, ya udah kalau kayak gitu ini jadi berapa ya semuanya? Ini 7.000 aja buat Nova. Ya, nanti Kembaliannya ambil aja. diambil. Iya. Ya udah, nanti main ke kedai ya Mas. Iya, makasih banyak Nova, hati-hati ya. Iya. Langsung istirahat. Iya. Ya Allah, kayak gini banget jadi obat nyamuk ya. Kamu tanya, teh muhrim sia teh, pelak-peluk, ha? Ari hati kamu teh kunaon Dani, pan kamu teh suka nanti sama Eni gitu. Kesempatan. Nggak ada kesempatan. Zidan mau jemput aku kok nggak bilang-bilang dulu.
Hai Aini. Oh, kenapa mukanya cemberut kayak gitu sih? Oh, kaget ya, tiba-tiba ada aku. Bukan Zidan yang datang ke sini sendirian. Aini, tadi aku lihat kamu keluar rumah pas aku lewat. Jadi aku pikir sekalian aja konten kamu. Oke. Ya, ayo. Aini. Maya, mendingan Aini aja yang di depan. Biar Aini bisa nunjukin jalanan yang gak macet. Dia lebih tahu daerah sini soalnya. Iya. Silakan. Belakangan ini kedai kamu ramai ya nak. Ibu dengar juga katanya Dani suka bantuin kamu di sini. Gak enak ngerepotin. Biar aja ibu yang di sini ya. Sekarang kan udah ada pegawai. Tapi ya udah sih, kalau emang ibu mau bantuin nggak apa-apa. Udah deh, aku ke dapur dulu ya, Bu. Iya nak. Bu, kalau ibu mau bantuin di sini aja ya, nggak usah masuk ke dapur. Ibu, aku udah bilang apa tadi sama ibu? Ibu di sini aja, nggak usah masuk ke dapur. Dapur urusan aku, nggak usah ikut campur deh. Nova, kok kamu kesini? Udah enakan emangnya? Udah mendingan sih, Mas. Oh ya, tadi aku kan lewat tempat makan. Terus aku sengaja deh, aku beliin buat kamu soalnya takut kamu lupa makan. Aduh, makasih banyak ya Nova. Iya, sama-sama, Mas. Aku sebenarnya mau ngomong juga sesuatu sih sama kamu. Hah? Ngomong apa tuh? Aku mau jujur. Kalau aku mau serius sama kamu. Walaupun aku tahu, Mas, pasti di luar sana banyak yang ngomongin aku soal kematian dua suami aku sebelumnya. Tapi aku ini perempuan, Mas. Gimana pun juga aku butuh sosok laki-laki. Dan aku harap itu kamu. Ini kan sesuatu yang serius. Kasih aku waktu buat mikir dulu ya. Loh, kenapa harus mikir, Mas? Kamu nggak suka ya sama aku ya? Bukan gitu maksudnya. Ini kan masalah nikah. Nikah itu kan suatu hal yang sakral. Jadi aku perlu banget buat mikir yang lebih matang lagi. Ya udah kalau gitu. Tapi jangan lama-lama ya, Mas. Iya. Iya, Nova. Ya udah. Aku balik lagi ke kedai ya. Hati-hati ya, Nova. Ya.
makasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Mas. Mas Dani, ada apa, Mas? Iya, aku udah mikirin semuanya. Dan aku mau serius sama kamu. Serius, Mas? Ya, aku nggak pengen aja kamu nunggu terlalu lama-lama. Karena kamu itu pantas dapetin yang terbaik. Dan semoga itu aku ya. Iya, Mas. Oh iya, aku pengen sekalian ketemu sama ibu kamu buat minta restu. Ibu kamu ada kan? Mas, kebetulan ibu baru aja keluar. Jadi Mas Dani mau tunggu dulu nggak apa-apa kan? Oh, ya udah, aku tungguin. Ya. Aku emang sengaja datang ke sini tuh biar sekalian ngobrol sama ibu kamu. Kalau aku tuh serius sama kamu. Tapi kayaknya masih lama ya pulangnya. Iya, Mas, kayaknya nanti coba aku ngomong sama ibu ya. Kalau Mas Dani besok datang lagi, gak apa-apa kan, Mas? Besok bisa. Ya udah, besok aku datang lagi ke sini ya. Nanti kamu kabarin aja. Siap, Mas. Kalau gitu aku pulang ya, udah malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih ibu-ibu? Kenapa? Enggak, Cicing. Biar Iput yang jelasin sama Tuti, sok tuh jelaskan tuh. Begini toh, Ay. Si Dani itu mau lamaran. Berita terupdate-nya. Walaupun sama janda ngora eta kasih nopa gitu. Gak nyangka kalau Dani itu kok sukanya sama Nopa, ternyata bukan sama ini toh. Iya. Maaf ya ini, aku jadi bikin kamu keluar malam-malam kayak gini sendirian. Apa? Ada apa, Den? Aku tuh cuma pengen tanya pendapat kamu soal perempuan yang pengen serius sama aku. Gimana menurut kamu? Serius? Iya, serius. Ya kalau ada perempuan yang mau serius sama kamu dan kamu ngerasa cocok, nggak ada salahnya untuk diterima. Dan karena kan kamu sendiri yang bilang katanya kalau kamu mau cepet-cepet punya keluarga sendiri. Ya mungkin aja ini memang udah jalannya untuk kamu. Nova, aku nggak nyangka kalau yang diomongin dari waktu itu ternyata dia. Aku punya firasat yang gak baik soal ini. Tapi kok aku gak dapat penglihatan apa-apa tentang Dani. Apa mungkin aku harus ngecek sama Jidan lagi? Ari kamu teh kunaon kalau hulang-hulang kayak orang resah gitu? Iput mah nyahonya pasti Aini teh henteu ridho, henteu ikhlas lillahi ta'ala gitu kalau si Dani teh suka sama Nopa gitu. Enggak, bukan kayak gitu ibu-ibu. Cuman Aini tuh khawatir karena sekarang kan suasananya juga masih berkabung. Jadi belum pantas aja untuk ngelakuin lamaran. Lah begini toh, Ay, maksudnya sekarang itu lamaran dulu. Nikahnya kalau idahnya udah kelar. Ay, kamu teh nggak usah cemburu, atunya harus diikhlasin ajanya. Yang penting masih ada nih teh kawin gitu, menikah punya istri daripada ditolak terus sama kamu. Betul. Mandi kipe nggak cicing, pepe. Zidan? Ayah. Assalamualaikum. Aini. Mau Aini tuh apa sih? Kenapa dia pagi-pagi udah nelfon Zidan? Ya udah, kamu tenang dulu, nggak usah panik.
Aku kesana sekarang, ya. Ya. Zidan, tunggu, kamu mau kemana? Aku harus temuin Aini sekarang. Aku ikut. Aku juga khawatir sama Aini. Ayo, kita temuin Aini. Yaudah, ayo. Ayo. Seperti yang udah saya sampaikan ke Nova beberapa hari yang lalu, kedatangan saya ke sini ketemu sama Bu Atun untuk melamar Nova sebagai istri saya. Tapi nak, Nova itu masih masa berkabung, masih masa idah. Belum boleh dilamar, belum boleh menikah. Iya Bu, saya paham kok. Niat saya hari ini datang pengen menyampaikan etikat baik untuk memperistri Nova. Saya pasti bakal nunggu sampai masa idah Nova selesai. Ya semoga Bu Atun bisa merestui kami berdua untuk menikah. Iya mas, kamu tenang aja. Ibu pasti bakal restuin hubungan kita kok mas. Karena emang kamu yang terbaik buat aku. Untuk memperjelas hubungan kita juga emang sebaiknya kita tunangan dulu mas. Supaya status kita juga jelas di mata orang-orang. Dan orang-orang juga tahu kalau kamu milik aku. Ya udah, terserah kamu deh. Zidan, Aini? kita harus menghentikan lamarannya Dani sama Nova. Tunggu. Emangnya kenapa? Kenapa lamaran itu harus dihentikan? Kita berangkat sekarang aja Maya, yuk. Kenapa? Yen, udah atunya mungkin ini teh yang terbaik buat si Adani ya kan tuh Nurul. Iya, kalau nggak sama Nova, Dani sama siapa lagi? Orang Aini nolak terus toh Yen. Ih, kamu ribet toh. Aini? Hentikan pertunangan ini, Dani. Kenapa lagi Aini? Apa sebenarnya dia cinta ya sama gue? Makanya dia sampai hentiin acara lamaran ini. Aini, kamu tuh apa-apaan sih? Emangnya kamu siapa? Bisa berhentiin pertunangan aku sama Mas Dani? Zidan, kayaknya laki-laki pilihan Aini itu Dani ya. Zidan pasti cemburu banget. Lihat Aini malah ngelarang Dani tunangan sama cewek lain. Baguslah, setelah ini Zidan pasti bakal jaga jarak sama Aini. Karena tahu Aini lebih milih Dani. Mas,
Ayo kita lanjutin aja pertunangan kita. Ayo Mas, kamu pasangin cincinnya di jari aku Mas. Ayo Mas. Mas, kamu udah janji loh sama ibu kamu nikahin aku. Iya kan? Ayo Mas, kita lanjutin semuanya. Maaf ya Nova, kayaknya kita nggak bisa ngelanjutin pertunangan ini. Maaf ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini. Iya. Kenapa sih? Kamu sebegitu nggak maunya Dani nikah sama Nova. Oh, kamu suka sama Dani? Ya tapi kenapa sih? Kenapa kamu nggak terima aja cintanya dia, ha? Jangan serakah. Jangan mau sama cowok ini, cowok itu. Ini. Aku antar kamu ya. Maya, kamu duluan aja. Aku mau nganterin Aini. Aku ikut aja nggak apa-apa. Anterin Aini dulu aja nggak apa-apa. Kamu harus ketemu sama donatur. Kalau kamu ikut kita, nanti kamu telat. Kamu duluan aja, ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian habis berantem ya? Udah, aku anterin kamu ya. Astagfirullahaladzim. Ini semua pasti ada sangkut pautnya sama ibu kan? Aku tuh hampir aja bisa dapetin Mas Dani, Bu. Tapi gara-gara ibu dan semua orang tadi itu, aku bisa gagal. Astagfirullahaladzim, Nova. Sebenarnya ada apa sih sama kamu, Nak? Ibu merasa ada yang gak beres sama kamu. Kamu jujur cerita sama ibu. Kamu merencanakan apa, Nak? Ibu gak usah tahu. Ibu tuh emang bener-bener orang tua yang gak tahu diuntung. Ibu cuma numpang tinggal doang sama aku. Tapi ibu tuh nyusahin banget, tahu nggak? Udah gitu nuduh-nuduh aku lagi nggak jelas. Ibu tuh emang hidup yang gak ada guna, tahu nggak? Astagfirullahaladzim, Nova. Jangan serakah. Jangan mau sama cowok ini, cowok itu. Kenapa ya? Niat baik seseorang tuh selalu disalahartiin. Sampai-sampai aku dituduh aku serakah soal laki-laki. Dan itu kan temen aku. Jadi wajar kalau misalkan aku ngasih tahu dia mana yang benar. Biar dia juga nggak salah langkah. Aini, kamu nggak usah sedih dengan omongan orang. Dan kamu nggak perlu menjelaskan tentang diri kamu ke siapapun. Karena orang yang suka sama kamu nggak butuh itu. Dan orang yang membenci kamu nggak akan percaya sama hal itu. Kamu termasuk yang mana sih, Den? Aku termasuk orang yang percaya apapun alasan dari setiap tindakan yang kamu ambil. Gua harus melakukan sesuatu. Pokoknya gua harus cari bukti buat kejahatannya si Nova. Supaya orang-orang percaya sama apa yang gua bilang. Jangan keras-keras. Nanti banyak orang yang dengar.
kamu juga mencari bukti ya. Makanya kamu malam-malam datang ke sini. Iya, sama. Saya juga cari bukti karena saya merasa Nova itu di dalam ada apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Kita keluar dari sini. Di sini nggak apa. Ayo. Nova, Ibu tahu ya apa yang kamu lakukan di kedai ayam kamu? Istighfar Nova, tobat sebelum azab Allah tuh menimpa kamu. Apa Ibu bilang? Azab Allah? Sekarang aku tanya sama Ibu. Di mana Allah? Di mana? Aku nggak pernah ngerasain ada kehadirannya. Dari dulu aku susah sampai sekarang Ibu. Aku punya uang yang banyak, hasil keringat aku sendiri. Aku nggak pernah tuh namanya ngerasain. Astagfirullahaladzim Nova. Lihat ya, Ibu akan kasih tahu kamu ke warga tentang apa yang kamu lakukan. Silakan Bu. Kalau emang Ibu ada buktinya. Kamu lihat nanti. Kayaknya aku harus terpaksa singkirin ibu, sekalian jadiin persembahan, supaya nggak jadi ancaman buat aku. Ya, aku harap sih coba kamu pikirin matang-matang dulu deh. Kalau saran aku sih, masih banyak perempuan di luar sana yang masih mau sama kamu. Soalnya kan menikah itu sekali seumur hidup. Aku nggak mau kalau kamu sampai salah pilih pasangan dan... Hai. Apa karena kamu suka sama aku ya? Makanya kamu sampai ngelarang aku segini? Aku sayang sama kamu dan Bu. Tapi sayang aku sebagai teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Atun? Bu, silakan masuk. Iya, Nak. Duduk dulu, Bu. Ya. Ada apa, Bu Atun? Begini, Nak. Sebaiknya Nak Deni jangan menikah sama anak saya, Nova ya. Karena anak saya sudah mengikuti aliran sesat. Aliran sesat bagaimana ya, Bu? Besok datang aja ya ke kedai mie ayamnya Nova.
saya akan membuktikan semuanya, Nak. Kenapa kamu bisa menempuh jalan yang sesat, Nova? Apa ibu sudah salah ya mendidik kamu selama ini? Hei. Ibu. Tolong selamatkan anak saya, Nak. Asyhadu. Ibu. Ibu gak mungkin ninggalin aku kan, Bu. Setelah ini gak akan ada lagi ancaman buat aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bu, Atun meninggal di jalan, Bu. Atun? Iya, Bu. Rojin, kok bisa ya? Seriusan, Bu? Beneran. Barusan aja warga bawa jenazahnya pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal baru aja Bu Atun dari sini. Memangnya Bu Atun ngapain ke sini, sayang? Tadi Bu Atun itu nyuruh Aini sama Dani untuk datang ke kedai mie ayamnya Nova, Bu. Katanya Nova udah terlibat dalam aliran sesat. Ya udah, Bu. Saya mau pamit pulang dulu. Ngasih tahu warga yang lain. Iya, makasih banyak ya, Bu. Hati-hati ya, Bu, di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini, kalau gitu Ibu kasih tahu warga juga ya, biar ada yang bantu untuk ngurusin jenazahnya. Ya sayang, Ibu pamit dulu. Nak. Hati-hati ya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bu Atun. Gimana keadaan kamu, Nov? Aku nggak apa-apa, Mas. Yang namanya aja kan kita nggak pernah tahu. Dan sekarang aku cuma bisa ikhlas. Sama Nov, aku juga. Sebenarnya ada sesuatu yang aku pengen ngomongin sama kamu. Tentang pertunangan kita. Ya, sebelumnya aku benar-benar minta maaf, Nov. Kejadian kemarin tuh bikin aku jadi mikir panjang, Nov. Dan setelah aku renungin lagi, kayaknya ini bukan waktu yang tepat buat kita. Terutama kamu, buat nikah lagi. Iya, Mas. Nggak apa-apa, aku ngerti kok. Aku juga kan gak bisa paksain kamu. Apalagi juga aku tahu kalau di belakang aku banyak banget orang yang ngomongin hal buruk tentang aku. Tapi Mas harus percaya kalau semua itu nggak bener, Mas. Iya, Nov. Ya udah, Nov. Aku harus pamit pulang dulu ya. Lagian kamu juga butuh waktu sendiri kan buat tenang. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa-bisanya dia nolak aku. Aku udah bener-bener buak sama semua warga yang ada di kampung ini. Terutama Aini. Dia yang udah bikin hancur rencana pernikahan aku sama Mas Dani.
Itu maksudnya dia pengen bisa ngomong seperti biasa lagi gitu loh Bu Nurul. Oh, Bu Nurul bantuan aku kumaha carana biar Yeyen teh bisa ngomong deui. Yen, ibu juga nggak tahu bagaimana mengobatin kamu. Tapi kalau ibu boleh saran, sebaiknya kamu sholat tobat. Siapa tahu Allah membukakan itu tobat untuk kamu, ya? Yen mau? Alhamdulillah. Gimana Put? Iya Bu Nurul, Yeyen teh mau katanya tapi henteu tahu caranya kumaha kitu teu nyahoeun. Saya bantu ya, saya bimbing ya. Ayo, enggak. Ayo. Iya. Udah. Udah, aku kan enggak sakit toh Bu Nurul. Yeyen dulu sama saya. Nah, kita nungguin di sini tenang wae. Ditungguin. Ayo Yen. Zidan, itu apa? Ini makanan buat Bu Nurul. Ibu Nurul kan sudah rutin selama ini ngasih makanan buat Jumat Berkah. Jadi aku pikir nggak ada salahnya kalau aku juga akan rutin ngasih makanan ke Bu Nurul. Nah, aku mau bawa ini nanti malam ke Bu Nurul. Zidan bakal ketemu Aini dong. Kalau gitu biar aku aja yang nganter. Soalnya mendadak ada donatur yang minta ketemu malam ini juga. Kok mendadak banget ya? Nggak tahu sih, mungkin besok tiba-tiba ada jadwal lain atau gimana, aku nggak tahu deh. Ya udah, kalau gitu aku siap-siap dulu. Nanti titip salam ke beliau ya. Oke kalau gitu. Makasih Maya. Sama-sama. Halo, Pak. Iya. Meeting sama Pak Zidannya bisa dimajukan malam ini. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kita berdoa ya. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, hanya Engkaulah yang pantas kami sembah. Kami ada karenamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Terimalah segala tobat kami ya Allah. Karena tiada tempat kami untuk meminta pertobatan selain kepadamu ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Toyen, kamu udah ada suaranya. Alhamdulillah ya Allah, Yeyen udah sembuh. Alhamdulillah Yeyen. Ya Allah. Jemput. Makasih ya Allah. Alhamdulillah Yeyen udah sembuh ya Allah. Ulu Yen, alhamdulillah tuh kamu teh udah bisa ngomong lagi. Ibu teh seneng. Yeyen teh udah bisa ngobrol lagi, sekarang mau udah bisa ngomongnya. Ente gagu lagi. Iya. Oh. Ya Allah, Bu Nurul. Kayaknya ini pertanda baik, Bu. Jadi Yeyen bertekad mau mengungkap kejadian ini pokoknya. Supaya semua tahu kejahatannya Nova. Ngapain sih orang-orang itu datang ke sini?
meja situ aja. Ibu-ibu. Kenapa? Seneng banget kalian bisa makan di sini lagi. Iya nih, udah lama kita kagak makan mie di mari ya. Pesen deh 4. Loh, Yayan udah bisa ngomong lagi. Apa dia bisa jadi ancaman baru untuk aku? Bu Yayan akhirnya bisa suaranya keluar lagi ya. Iya, ya udah kalau gitu 4 porsi kan ya mie ayamnya. Spesialnya. Iya, siap. Jangan pakai lama ya. Iya, saya bikin dulu ya. Ya. Lu lihat kagak tadi? Muka dia rada panik. Pas tau gue bisa ngomong lagi. Iya, Yan. Tapi seperti nama tuh Ayan mencurigakan atau jadinya. Iya sih. Kayaknya kagak ada apa-apa sih. Ya udah, ini aja. Buat ngebuktiin rasa penasaran ini semua. Biar saya cek dapurnya. Iya Dan, cek and recheck toh. Mudah-mudahan itu Yen, Dani teh menemukan bukti. Tuh, tambah banget tuh si Dani. Ada nih. Gak ada yang aneh di dapurnya. Apa yang mau dibuktiin sekarang? Hah? Nggak ada kan? Tuh lihat, yang lain juga pada makannya enak-enak aja. Biasa nih, julid mulu sih mulutnya. Lu bisa kagak sih percaya sama gue sekali-kali? Kamu tau gak? Si Nova itu udah gonta-ganti suami. 2 kali nikah dan suaminya itu mati semua. Lah kalau kamu nikah sama Nova, berarti kamu korban yang ketiga. Ih, serem. Kamu mau toh? Udah deh, nggak usah aneh-aneh deh ngomongnya. Bu, mie-nya. Waduh, makasih banyak toh. Iya. Makasih banyak Nova. Makasih Mbak. Selamat menikmati. Iya. Sama-sama. Enak-enak aja nih Mi. Nggak ada yang aneh. Aku harus siap-siap untuk kasih persembahan lagi. Karena kematian ibu kemarin dibilang gak diterima sebagai persembahan. Siapa ya orang yang kalau hilang gak akan dipedulin juga? Teteh, ini teh sudah selesai makannya. Sini atuh, sabaraha? 4 porsi ya Bu. 40.000 aja. Oh, Mbaknya. iya. Mbak, sini Mbak. Aduh, bayarin dulu. Makasih ya ibu-ibu, Mas Dani. Kalau gitu, kita balik. Kita permisi ya. Nanti makan kesini lagi ya. Ya, makasih banyak ya Nova. Iya Mas. Permisi ya. Iya. Makasih Mbak. Loh? Ma ya? Ibu-ibu kece Dani. Baru pulang kerja toh? Iya. Yaudah duluan ya. Ya, sok mangga. Mari Ibu Dani. Hati-hati, Sok Mai. mangga. Ya. Apa aku tumbalin Maya aja ya? Toh, image dia di kampung ini juga gak terlalu bagus. Jadi kalau dia kenapa-napa, warga juga gak akan begitu peduli. Ini Jiran nelfon temen banget, dia mau ngapain ya? Terusnya dia gak pernah nelfon duluan. Harus jaim. Tetap tenang, Assalamualaikum Jidan. Waalaikumsalam Aini. Aini, tadi Maya udah nganterin makanan buat Bu Nurul. Belum.
Makanan apa ya, Jidan? Makanan buat Ibu Nurul dan buat kamu. Harusnya malah dia udah pulang dari tadi. Belum sampai juga ya? Mungkin Maya masih mampir kemana dulu kali, Jidan. Tapi nanti kalau udah sampai, aku bakal kabarin kamu ya. Makasih banyak loh informasinya, Jidan. Wah, ya udah kalau gitu. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Kok berasa kayak ada yang ngikutin aku ya? Aini? Dani? Aini mau kemana? Bentar. Kok mukanya bete gitu? Mau ke rumah Maya. Pasti kamu lagi berantem ya sama Maya? Enggak. Tadi sih aku ngeliat Maya tuh lewat depan kedainya Nova. Kamu gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Yaudah kalau gitu pergi dulu. Iya. Bye, Dan. Hati-hati. Hai. Makasih ini. Oh, bisa kayak gini sih? Ini aku juga gak tahu kenapa aku bisa di sini. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, cuma yang agak pusing aja sedikit. Ya udah kita keluar dari sini ya. Aku bantu kamu. Ayo. Aduh. Kenapa? Pusing. Ini, aku bantu papa ya. Ternyata buat dapetin tumbal tuh segampang itu. Aku pikir bakal ribet. Dan sekarang aku tinggal harus pikirin gimana supaya orang-orang itu gak curiga kalau aku dan kedai aku tuh terlibat atas kematiannya Maya. Ada apa? Saya minta maaf kalau memang tumbal yang saya berikan nggak memuaskan. Saya janji kalau saya akan memberikan tumbal yang lebih bagus, yang bisa memuaskan.
Genderuwonya udah nggak ada, Mai. Ya ini. Aku bantu. Kok bisa tiba-tiba ada genderuwo ya? Makasih ya kamu mau nolongin aku. Karena tadi sebenarnya aku mau ke rumah kamu buat bawain titipannya Zidan. Tapi aku bahkan nggak tahu sekarang titipan itu udah di mana. Makanannya mungkin udah hancur. Ini maaf ya, maaf. Gak apa-apa. Yang terpenting sekarang kamu baik-baik aja, Maya. Itu udah cukup. Cukup kan? Jangan ngantuk-ngantuk. Kenapa nih orang? Ya Allah. Dia tidur bari lagi. Astagfirullahaladzim. Nova. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, silahkan dibuka. Kenapa wajahnya gosong begitu? Sepertinya ini efek dari pesugihan yang almarhum melakukan. Kita harus jadikan musibah ini sebagai peringatan. Supaya kita tidak mendurhakakan Allah. Lebih baik sekarang kita berdoa ya ibu-ibu.